Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi yang kedua kali ini, kalian akan mempelajari tentang meringkas dan menyimpulkan isi berita. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami pada pagi hari ini yaitu menyimpulkan. Kalian harus bisa menyimpulkan isi dari berita. Indikator yang harus kalian pelajari, yang pertama menyusun ringkasan berita, yang kedua menentukan simpulan berita, yang ketiga menanggapi isi berita. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui diskusi, kajian literasi, dan internet, siswa dapat menyimpulkan dan menyusun ringkasan serta menanggapi berita yang dibaca atau yang didengar. Cara meringkas berita, ini materi pokok pada pagi hari ini. Cara meringkasnya, yang pertama kalian harus mendengarkan atau membaca berita. Mendengarkan bisa melalui radio, membaca bisa dari internet atau koran atau majalah. Yang kedua, kalian harus mencatat pokok-pokok berita. Seperti halnya pelajaran kemarin, kalian sudah memahami 5W1H. Sekarang kita munculkan kembali 5W1H. Atau adik Simba. Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan yang ketiga, menyampaikan secara lengkap dan ringkas isi berita tersebut. Penyimpulan isi berita. Dalam menyimpulkan berita, pertama yang harus kalian kuasai yaitu apa. Ya, apa beritanya, di mana kejadiannya, atau kapan kejadiannya, atau kapan terjadinya berita ini, lalu siapa yang terlibat, dan bagaimana, terus mengapa. Jadi 5W1H ini bisa memunculkan istilah atau bisa menyimpulkan garis besar dari isi berita. Untuk penggunaan bahasa atau kalimat pada berita, yang pertama harus sesuai konteks atau sesuai dengan teks dari sumber berita. Jadi kalau kalian memiliki atau kalian ingin menyimpulkan dari berita, kalian harus membaca teks tersebut yang berasal dari sumber berita yang terupdate atau fakta. Yang kedua, kepaduan isi. Kepaduan isi ini terlibat dari isi beritanya, sudah sesuaikah isinya dengan berita yang dibicarakan. Yang ketiga, kalimatnya harus efektif, tidak tertele-tele. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Dan yang kelima, ketepatan ejaan. Tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan terhadap isi berita itu ada dua, isi berita dan bahasa beritanya. Isinya itu harus benar dan lengkap, serta penggunaan kalimatnya harus benar sesuai dengan sumber beritanya. Sekarang, kalian bisa buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 10. Kalian bisa membaca 3 tanggapan terhadap buku paket tersebut. Ada 3 tanggapan pada buku paket. Lalu bedakan antara pendapat dengan kalimat pernyataan di luar berita. Setelah itu nanti kalian bisa menentukan mana sih yang merupakan kalimat berita. Kalian bisa mencarinya atau bisa membedakannya. Setelah itu kalian bisa menuliskan hasil kalian di buku tugas. Lalu kalian foto, kirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat mengerjakan, jangan lupa belajar, jangan malas di rumah, jaga kesehatan.